Yang terhormat rekan-rekan guru yang luar biasa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan penyebaran dan pemahaman atau diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya dapat memperoleh syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru, izinkan saya memandu acara pada hari ini. Susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu, yang keempat acara inti, dan yang kelima penutup. Kita masuk pada acara yang pertama. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Eliana Marcelina SPD. Kepada yang terhormat Ibu Eliana Marcelina SPD, kami silakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sambutan dari Bapak Muhammad Yani SE. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yani SE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada pemandu acara Ibu Aulia Prisani SPD yang telah memberikan kesempatan waktunya kepada saya untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam rangka aksi nyata modul 1.4 penyebaran dan pemahaman diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dilimpahkan berbagai kenikmatan, baik nikmat sehat jasmani maupun nikmat sehat rohani, sehingga kita diberikan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang panjang,
Amin ya robbal alamin. Rekan guru yang saya hormati, yang kedua, marilah kita panjatkan salam di ruangan yang mulia ini. Nanti di yaumil akhir, kalau kita sering membaca sholawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapat syafaat ataupun pertolongan, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Rekan guru yang saya banggakan dan saya hormati, aksi nyata penyebaran dan pemahaman diseminasi budaya positif ini perlu kita ketahui bahwa apa sebenarnya budaya positif yang harus kita lakukan di lingkungan Wiata Mandala, khususnya di sekolah, bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Diseminasi budaya positif adalah salah satu tugas dalam modul 1.4 pada pendidikan calon guru penggerak. Materi yang disampaikan antara lain perubahan paradigma, teori kontrol disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dengan budaya positif di atas dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain. Itu yang harus kita kembangkan di lingkungan wawasan Wiata Mandala di sekolah yang kita cintai. Tentu bapak-bapak dan guru yang saya hormati pasti sudah mengenal daripada saya apa saja budaya-budaya positif yang perlu kita kembangkan, baik sesama rekan pengajar ataupun guru, atau budaya positif yang kita kembangkan terhadap peserta didik, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Mungkin saya ambil contoh budaya positif, salah satunya adalah salam, kemudian sapa, kemudian senyum. Selain senyum, yang satunya lagi adalah santun. Ya, bukan begitu bapak-bapak ibu-ibu. Ya, salam. Ya, sepertinya kita tidak seperti dengan guru saja, dengan peserta didik juga, baik di dalam kelas maupun di luar ataupun yang masih berada di lingkungan Wiata Mandala di sekolah. Ya, tentu kita harus memberikan salam. Syukur-syukur kita dulu yang memberikan salam, jangan peserta didik dulu. Ya. Setelah salam, mudah-mudahan dengan senyum ini, karena Nabi menganjurkan agar kita selalu tersenyum. Tapi jangan senyum sendirian, ini yang paling bahaya. Ya. Senyum yang ada temannya. Ya. Tidak dengan rekan pengajar saja, tidak dengan semua, baik itu di lingkungan sekolah ataupun kita sudah berada di
lingkungan masyarakat. Ya. Senyum itu ibadah. Tidak ada ini, harganya banyak sekali. Ya. Mudah-mudahan dengan senyum ya kita selalu hidup yang ceria, tidak ada beban, selalu sehat, banyak rezeki dan lain sebagainya. Ya. Senyum, sabar, disapa, ya kita berbicara hendak kemana, mau kemana, dari mana dan lain sebagainya. Sangat baik, baik sesama rekan guru ataupun dengan peserta didik, baik itu di dalam sekolah maupun kita sudah berada di lingkungan masyarakat. Tentunya mudah-mudahan dengan budaya yang positif yang selalu kita kembangkan, hidup kita akan terasa lebih indah, ya, akan terasa lebih indah. Auranya akan muncul positifnya, akan positif thinking terhadap teman-teman ya. Tetapi selalu bernilai positif, bersangka-sangka yang baik terhadap teman yang lain. Mungkin itu saja sepatah kata dari saya. Kurang dan lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tentu kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketupat nyemplung ning santen, pilih lepat nyuhun pangapunten. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya adalah penyampaian diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Rinawati SPD. Kepada yang terhormat Ibu Rinawati SPD, disilakan. Sambutan dari Bapak Muhammad Yani SE. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yani SE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada pemandu acara Ibu Aulia Prisani SPD yang telah memberikan kesempatan waktunya kepada saya untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam rangka aksi nyata modul 1.4 penyebaran dan pemahaman diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dilimpahkan berbagai kenikmatan, baik nikmat sehat jasmani maupun nikmat sehat rohani, sehingga kita diberikan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Rekan guru yang saya hormati, yang kedua, marilah kita panjatkan salam di ruangan yang mulia ini. Nanti di yaumil akhir, kalau kita sering membaca sholawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapat syafaat ataupun pertolongan, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rekan guru yang saya banggakan dan saya hormati, aksi nyata penyebaran dan pemahaman diseminasi budaya positif ini perlu kita ketahui bahwa
apa sebenarnya budaya positif yang harus kita lakukan di lingkungan Wiata Mandala, khususnya di sekolah, bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Diseminasi budaya positif adalah salah satu tugas dalam modul 1.4 pada pendidikan calon guru penggerak. Materi yang disampaikan antara lain perubahan paradigma, teori kontrol disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dengan budaya positif di atas dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain. Itu yang harus kita kembangkan di lingkungan wawasan Wiata Mandala di sekolah yang kita cintai. Tentu bapak-bapak dan guru yang saya hormati pasti sudah mengenal daripada saya apa saja budaya-budaya positif yang perlu kita kembangkan, baik sesama rekan pengajar ataupun guru, atau budaya positif yang kita kembangkan terhadap peserta didik, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Mungkin saya ambil contoh budaya positif, salah satunya adalah salam, kemudian sapa, kemudian senyum. Selain senyum, yang satunya lagi adalah santun. Ya, bukan begitu bapak-bapak ibu-ibu. Ya, salam. Ya, sepertinya kita tidak seperti dengan guru saja, dengan peserta didik juga, baik di dalam kelas maupun di luar ataupun yang masih berada di lingkungan Wiata Mandala di sekolah. Ya, tentu kita harus memberikan salam. Syukur-syukur kita dulu yang memberikan salam, jangan peserta didik dulu. Ya. Setelah salam, mudah-mudahan dengan senyum ini, karena Nabi menganjurkan agar kita selalu tersenyum. Tapi jangan senyum sendirian, ini yang paling bahaya. Ya. Senyum yang ada temannya. Ya. Tidak dengan rekan pengajar saja, tidak dengan semua, baik itu di lingkungan sekolah ataupun kita sudah berada di lingkungan masyarakat. Ya. Senyum itu ibadah, tidak ada ini, harganya banyak sekali. Ya. Mudah-mudahan dengan senyum, ya, kita selalu hidup yang ceria, tidak ada beban, selalu sehat, banyak rezeki dan lain sebagainya. Ya. Senyum, sapa, disapa, ya, kita berbicara hendak kemana, mau kemana, dari mana, dan lain sebagainya. Sangat baik, baik sesama rekan guru ataupun dengan peserta didik, baik itu di dalam sekolah maupun kita sudah berada di lingkungan masyarakat. Tentunya mudah-mudahan
dengan budaya yang positif yang selalu kita kembangkan, hidup kita akan terasa lebih indah, ya, akan terasa lebih indah. Auranya akan muncul positifnya, akan positif thinking terhadap teman-teman, ya. Tetapi selalu bernilai positif, bersangka-sangka yang baik terhadap teman yang lain. Mungkin itu saja sepatah kata dari saya. Kurang dan lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tentu kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketupat nyemplung ning santen, pilih lepat nyuhun pangapunten. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya adalah penyampaian diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Rinawati SPD. Kepada yang terhormat Ibu Rinawati SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara atau Ibu Amia. Terima kasih rekan guru yang saya hormati karena sudah hadir di kegiatan atau acara saya untuk diseminasi budaya positif. Perkenalkan dulu, mungkin sudah pada kenal ya. Saya Rinawati SPD, saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Jadi mungkin ini tugas kami sebagai calon guru penggerak itu harus menyebarkan ke sesama rekan guru, ke semuanya kalau bisa. Tapi di sini yang datang lebih dari 10. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Pak Yani tentang budaya positif itu intinya di Pak Yani semua. Jadi budaya positif itu mungkin Bapak Ibu sudah dilaksanakan sebenarnya. Mungkin belum tahu saja itu termasuknya di mana seperti itu. Disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi itu semua tentang budaya positif. Biasanya kita menyuruh anak itu untuk apa kalau supaya disiplin? Untuk apa? Supaya apa anaknya atau muridnya? Supaya apa Bu? Menurut ya. Jadi anak-anak itu kenapa kita harus membiasakan disiplin positif? Itu supaya anak-anak lebih nurut. Cuma di sini ya biasanya pasti anak itu merasa tertekan, saya harus disiplin. Jadi sebenarnya disiplin positif itu harus dari diri sendiri. Jadi di sini kita akan belajar atau kita akan memahami tentang disiplin positif, apalagi kita sebagai pendidik. Sebagai pendidik itu sesuai dengan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, itu guru atau pendidik itu sebagai suri tauladan. Jadi kita harus dari diri kita sendiri, baru anak-anak akan melihat kita seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat yang positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa atau siswa di Indonesia. Itu nilai-nilai kebajikannya itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila.
mungkin itu ya kebijakan, nilai kebijakan universal yang akan kita terapkan di sekolah. Sebenarnya nilai pasti merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi sebenarnya anak-anak itu termotivasinya itu dari ada 3 sebenarnya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi contoh anak itu mau apa? Apakah karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya atau dari orang tuanya, yang ketiga untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi menurut Bapak Ibu, yang motivasi yang bagus itu yang mana? Yang ketiga. Ketiga itu apa? Untuk menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Jadi kita kalau bisa terapkan itu untuk semua siswa. Karena yang saya tahu, yang saya alami itu kebanyakan siswa itu nomor berapa? Ya, jadi karena takut misalkan pelajaran ini masuk misalkan, atau enggak masuk atau karena gurunya galak ya. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau bisa kita dimulai dari sekarang itu anak-anak memotivasi supaya dari diri sendiri, bukan karena hukuman atau imbalan. Misalkan masuk pelajaran ini nanti dapat hadiah, itu juga kurang bagus ya. Di sini mungkin saya juga selama mengajar itu ada yang dikasih hadiah dari saya. Sebenarnya itu juga kurang bagus. Kurang bagusnya apa? Mungkin anak-anak saya juga sadar itu pas belajar di guru penggerak. Oh ternyata memberi penghargaan atau hadiah ke siswa itu ternyata kurang baik. Karena apa di sini nanti anak-anak itu saya karena pelajaran Ibu Lina nanti dapat hadiah itu masuk. Tapi kalau pelajaran yang lain misalkan yang nggak dapat hadiah nggak mau masuk itu juga salah. Terus juga misalkan membuat orang lain iri, itu mah dapat hadiah terus misalkan. Sebenarnya itu mungkin guru itu baik, cuma kesananya itu tidak bagus seperti itu. Mungkin ini bentuk program kebajikan yang tadi itu biasanya dikasih hadiah, kita diganti misalkan dengan apresiasinya, misalkan beri pengakuan secara khusus yang pertama. Yang kedua beri pengakuan secara pribadi, misalkan tepuk tangan, tidak apa-apa. Terus beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Contoh, si A itu misalnya, jadi jangan anak-anak tertentu saja, tapi semua siswa, misalkan dari hal kerapihan dan yang lainnya seperti itu. Terus beri pengakuan secara konsisten. Terus fokus pada proses, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, mungkin ini ya ini adalah tindakan guru. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa ini? Hukuman, benar? Ya. Jadi nanti kita dibiasakan ke anak itu jangan menghukum, tapi memberi konsekuensi, supaya anak itu lebih sadar kalau hukuman itu biasanya menimbulkan anak takut, malahan membenci guru tersebut. Ya, berarti yang pertama itu apa? Hukuman, ya, karena di situ disuruh menulis "saya tidak akan terlambat lagi selama 100 kalimat". Terus di situ lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk apa? Hukuman, ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berarti ini hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk konsekuensi. Jadi apa yang kita lakukan itu akan
restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Jadi ini restitusi nanti ada video contoh penerapannya. Terus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi sebenarnya salah itu boleh, tapi kita harus belajar, bukan langsung menyalahkan anak. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan fokus pada solusi. Yang kesembilan adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya menjadi lebih baik. Itu sudah ada keyakinan kelas masing-masing. Cuma di sini mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi contoh di sini, kalau misalkan peraturan itu biasanya hal yang menakutkan ya. Jadi kalau keyakinan itu sesuatu yang harus diyakini dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi keyakinan kelasnya itu rasa tanggung jawab. Jadi kita menekankan ke siswa itu keyakinan kelasnya. Jadi mereka mempunyai nilai kebajikan tanggung jawab nantinya. Untuk dilarang mengganggu orang lain, itu berarti keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Menghormati orang lain. Jadi di sini keyakinan kelas itu ada di dalam nilai-nilai kebajikan ya. Terus juga misalkan di sini dilarang menggunakan narkoba, itu sebenarnya keyakinan kelasnya itu apa? Untuk kesehatan. Adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Mungkin saya banyak belajar di sekolah. Contoh misalkan anak itu membolos misalkan, itu sebenarnya kita jangan langsung menyalahkan anak, tapi kita tanya dulu anak tersebut itu kenapa membolos misalkan. Apakah kita selidiki dulu di rumahnya seperti apa, apakah dia kurang dari kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi bisa saja anak melakukan hal-hal negatif itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Mungkin di sini adalah posisi kontrol seorang pendidik. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi kita dalam menghadapi murid itu sebenarnya ada 5 kontrol. Mana yang biasa kita lakukan? Di sini misalkan penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Contoh Bapak Ibu penerapan 5 posisi kontrol. Misalkan kasusnya murid membolos dari jam pelajaran. Misalkan kita mau posisi kontrol yang seperti apa? Misalkan kita penghukum. Itu langsung guru tuh gini. Patuhi aturan sekolah lalu berlari keliling lapangan, itu sebagai penghukum. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, biasanya seberapa kali ibu guru harus sedikit lembut memberitahu kamu
ibu guru kecewa sama kamu, ya. Berarti Bapak Ibu yang paling bagus itu posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Jadi kita posisi guru itu harus sebagai manajer. Sebagai manajer itu contohnya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Jadi supaya anak-anak bertanggung jawab atas kesalahannya. Ada restitusi, sekarang adalah segitiga restitusi. Sebenarnya ini segitiga, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Terima kasih untuk semuanya. Dikembalikan lagi ke Ibu Aulia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rinawati SPD yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Boleh beri tepuk tangan dulu. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Gimana kabar kalian? Baik. Untuk hari ini kita akan membuat peraturan dan keyakinan kelas, ya. Peraturan ini dulu silakan. Dituliskan apa? Tidak boleh berisik, boleh dituliskan di sini. Ya, silakan. Karena kita membuat keyakinan kelas, berarti semuanya boleh maju ke depan untuk menuliskan, ya, apa yang kalian inginkan, ya. Nanti kita sepakati bersama. Silakan yang lainnya, tepuk tangan dulu buat Putri. Ya, lanjut yang lainnya, boleh Nalisa. Ya, boleh. Ya, tepuk tangan dulu buat Nalisa. Silakan siapa lagi? Boleh. Ya. Siapapun boleh kan berpendapat, ya, karena ini untuk kesepakatan kelas kita. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan dulu buat Nalisa. Siapa lainnya? Siapa yang mau? Boleh siapa saja kan berpendapat. Putri mau maju? Silakan. Siapa udah? Atau kita bareng-bareng saja? Selain ini ada lagi tidak? Udah? Udah? Segini saja? Apa? Berseragam? Rapi boleh, ya. Berseragam rapi dan lengkap. Berarti keyakinan kelas yang pertama tidak boleh berisi di dalam kelas. Berarti apa keyakinan kelasnya? Menghargai orang lain. Berarti yang kedua, buang sampah pada tempatnya itu apa? Apa? Menjaga kebersihan. Ya, terus
Kita bersih. Oh, kebersihan ya tadi ya. Kebersihan atau apa? Kesehatan. Terus yang ketiga, datang lebih awal, berarti apa? Keyakinannya. Keyakinannya apa? Memiliki rasa tanggung jawab. Boleh. Berarti yang keempat, berseragam rapi dan lengkap. Berarti apa? Keyakinannya. Itu Bu, apa namanya? Mengatakan tepat waktu. Mengatur ya. Ya, aturan sekolah ya. Itu berarti kita mempunyai rasa apa? Kalau misalkan rasa boleh tanggung jawab ya. Berarti keyakinan kelasnya kita sepakati tidak yang ini? Sepakati ya. Kalau disepakati nanti ibu tuliskan ulang di kertas. Setelah itu kalian dan ibu tempelkan di dinding, kertas yang di dinding. Terus kalian tanda tangan. Tandanya keyakinan kelas kita sepakati bersama ya. Kalau ini peraturan dan keyakinan kelasnya sudah ditempelkan oleh Puji dan Aska. Sekarang berarti semua siswa tanda tangan di kertas karton yang dipasang di dinding untuk menandakan itu kesepakatan kita bersama ya. Silakan langsung ke depan, boleh ya. Bu, apa gantian aja ya. di sini Bu. Ya, langsung tanda tangan boleh. Bisa karena gambar bintang. Selebem. Ini aku beda dinya, guys. Aku belajar apa sih? Saya pernah dewata. Yang sudah langsung ke tempat duduknya yang sudah. Tadi kalian sudah tanda tangan di kertas karton yang sudah ada peraturan dan keyakinan kelas kita. Berarti